Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua, selamat berjumpa dengan Pak Muhtarom. Untuk pagi hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Untuk kelas 9, kita akan masuk pada bab yang kedua, yang berjudul perilaku jujur dan menepati janji. Anak-anakku semua, diharapkan dari kalian nantinya setelah mendengarkan dan mengikuti tayangan pada materi ini, kalian senantiasa bisa berbuat jujur, berlaku jujur, dan senantiasa menepati janji. Anak-anakku semua, untuk perilaku jujur dan menepati janji ini termasuk di dalam akhlakul karimah ataupun disebut dengan akhlakul mahmudah. Oleh karena itu, kalian senantiasa harus melaksanakan dan mengamalkannya. Kemudian untuk perilaku jujur dan menepati janji ini, kalian juga bisa melihat di dalam buku paket yang sudah dibagikan oleh sekolah. Kalian bisa melihatnya di sana secara lengkap. Dan diharapkan kalian selalu membaca di rumah untuk keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perilaku jujur dan menepati janji. Anakku semua, untuk yang berikutnya adalah kita harus tahu makna daripada perilaku jujur. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu makna dari perilaku menepati janji. Untuk yang pertama adalah perilaku jujur atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan kejujuran. Di sana kita harus tahu bagaimana makna daripada kegiatan jujur atau perilaku jujur dari diri kita. Makna daripada perilaku jujur yaitu kesesuaian antara perkataan dan tindakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi apabila di antara kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, itu namanya kalian bersifat atau berlaku jujur. Dan apabila kalian tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka kalian dikatakan berlaku atau bersifat bohong. Oleh karena itu, dalam materi ini kalian diharapkan senantiasa harus berlaku jujur sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, dalil atau dasar daripada perilaku atau sifat jujur ini. Kalian bisa melihat di dalam Al-Quran yaitu surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Dan juga diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalian bisa melihat di sana di buku paket, bisa dibaca sendiri. Kemudian bagaimana penerapan daripada perilaku jujur ini? Ini poin yang ketiga. Untuk menerapkan perilaku-perilaku jujur ini, kalian bisa melihat contoh-contohnya, diantaranya adalah mengerjakan soal ujian atau soal tes, ulangan, dan lain sebagainya dengan kemampuan sendiri, tidak menyontek, tidak bertanya kepada temannya. Ini namanya adalah penerapan dari perilaku yang jujur. Kalau kalian menyontek, meminta jawaban dari temannya, maka sudah dikatakan bahwa kalian mengerjakannya tidak jujur. Kemudian yang kedua,
mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Jadi kalian jika berlaku salah ya katakan salah, tidak perlu bohong. Oleh karena itu, apabila kalian melakukan kesalahan kemudian mengaku benar, maka itu namanya adalah kebohongan. Itu dikatakan kalian tidak jujur. Kemudian tidak menyebarkan berita-berita yang belum terbukti kebenarannya. Banyak sekali di WA, di Facebook, dan lain sebagainya, ini berita-berita yang kadang kurang terbukti kebenarannya, yang disebut dengan berita hoax. Oleh karena itu, jika kalian mau nge-share atau mengirim, meneruskan berita dari grup yang lain atau dari temannya, maka kalian harus bisa meneliti terlebih dahulu apakah berita itu berita yang benar ataukah berita itu berita yang salah. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan hikmah daripada perilaku jujur. Apa hikmah dan keutamaan dari orang yang melakukan perbuatan jujur? Di antaranya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya akan masuk ke surganya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah disayang oleh keluarga dan teman. Jadi jika kalian selalu bersifat jujur, berlaku jujur, maka oleh keluarga juga akan disayang. Oleh temannya juga akan disayang. Kemudian yang ketiga adalah insya Allah akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang lain akan percaya terhadap kalian jika kalian bersifat jujur. Tapi suatu saat apabila kalian bohong, maka orang lain akan tidak percaya terhadap kalian. Itu yang berkaitan dengan sifat jujur. Kemudian yang B, yang berikutnya adalah perilaku untuk senantiasa menepati janji. Apa makna daripada perilaku menepati janji? Perilaku menepati janji yaitu memenuhi sesuatu yang telah diucapkan atau dijanjikan. Artinya bahwa jika kalian pernah mengucapkan, pernah berkata-kata, dan juga pernah berjanji kepada orang lain, maka janji dan ucapan itu harus ditepati. Itu namanya adalah perilaku menepati janji. Jika kalian tidak menepati janji, maka dikatakan perilaku dusta. Kalian adalah sebagai seorang pendusta. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan dalil atau dasar. Di mana dasarnya orang yang berperilaku menepati janji ini? Terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 77. Di buku paket silakan dibuka untuk keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perilaku menepati janji. Kemudian ada lagi disebutkan di surat Al-Isra ayat 34 dan juga diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 91. Silakan kalian bisa membaca sendiri di buku paket. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan perilaku menepati janji ini? Perilaku menepati janji ini bisa diterapkan sebagai contohnya adalah kita harus menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya janji kita kepada Allah adalah melaksanakan amal perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Termasuk kita harus selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini namanya adalah sholat yang dijanjikan oleh Allah sebagai sholat wajib. Ada puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, ini juga harus kita tepati. Kemudian
Penerapan yang lain adalah menepati janji kepada orang tua. Orang tua kita adalah harus betul-betul kita hormati. Kita sudah berjanji terhadap orang tua untuk menghormatinya. Ini janji kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Apa yang diperintah, apa yang disuruh oleh orang tua, kita senantiasa harus mengikutinya. Jika perintah tersebut perintah yang baik. Dan membantu setiap saat kegiatan-kegiatan di rumah yang ada kaitannya dengan kegiatan orang tua. Silakan kalian punya waktu yang banyak sekali pada saat ini untuk senantiasa membantu kedua orang tua di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah menepati janji kepada sesama teman kalian. Jika kalian pernah berjanji kepada teman untuk bertemu, untuk datang, belajar bersama, atau janji-janji yang lain, itu juga harus kita tepati. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah apa hikmah daripada perilaku menepati janji. Hikmah daripada perilaku menepati janji, insya Allah akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi kalian senantiasa akan dipercaya oleh orang lain jika kalian senantiasa tepat janjinya. Misalkan kalian mempunyai hutang, mau nyerutang pada bulan depan, kalian juga harus memberi uang tersebut pada bulan depan. Jika kalian janjinya tidak ditepati, maka orang lain yang memberi uang atau memberi pinjaman akan tidak percaya lagi. Oleh karena itu, kalian harus betul-betul tepat janjinya. Kemudian mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu mempererat tali silaturahmi. Jadi silaturahmi insya Allah akan senantiasa erat hubungannya dengan teman-teman kalian, dengan saudara-saudara kalian jika kalian selalu menepati janjinya. Baiklah, demikian keterangan pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan menepati janji dan jujur. Diharapkan kalian bisa selalu mengikuti tayangan-tayangan yang ada di sekolah kita dan jangan sampai melupakannya setiap hari. Dan juga nantinya akan ada tugas-tugas yang akan disampaikan oleh Pak Guru lewat classroom. Kalian juga harus mengerjakannya dan jangan sampai lupa. Kalian senantiasa mengirim jawaban-jawaban tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.